ادامه آتشبارهای هایمارس ارتش تروریستی آمریکا در جزیره بوبیان کویت، سامانه پاتریوت آمریکایی در شمال بحرین، محل تجمع شلیک کنندگان موشک‌های آمریکایی، محل تجمع فرماندهان ارشد و مربیان ارتش تروریست آمریکا در امارات و شرکت فناوری هوش مصنوعی اوراکل آمریکایی در امارات بخشی از اهداف شاخص این حملات بودند. فراموش نکنید که در صورت گسترش شرارت کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد. Kita akan mengkaji lebih jauh lagi tentang eskalasi di Timur Tengah. Masih bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Ada pakar strategi udara PPAU Agung Sasongko Jati. Dan juga ada pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Bapak-bapak selamat siang, kita lanjutkan dialognya bersama Putu di studio. Yang menarik tadi sebetulnya ramai sudah disampaikan bahwa Amerika Serikat memberikan tenggat waktu 48 jam. Terbaru ini mundur lagi bapak-bapak. Jadi tenggat waktunya diundur begitu ya ke Selasa 7 April. Saya mau ke Pak Hasibullah terlebih dahulu. Anda melihat tadi dialog dengan rekan saya Yan Rahman dibilang Iran punya keteguhan, tapi di satu sisi Amerika Serikat berubah-ubah. Anda membacanya seperti apa? Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat datang Mbak Putu, selamat berjumpa di diskusi yang sudah berlangsung dengan Mas Agung juga dan Mas Yan. Saya sebelum mungkin ke pertanyaan terakhir Mbak Putu, ingin menyambungkan dari diskusinya Mas Agung yang terakhir. Karena bagi saya ini dalam tanda kutip hidangan daging yang cukup sehat bagi masyarakat, terutama terkait dengan kenapa perang-perang ini semua terjadi di antara Amerika dan Israel yang mungkin opsi-opsinya telah disampaikan. Saya setuju tadi mungkin ya memang sudah diberikan opsi-opsi terutama kepada elit Amerika dan Israel, tapi secara politik kemudian keputusannya yang diambil adalah hal yang berbeda, sehingga katakanlah opsi untuk membunuh pimpinan-pimpinan Iran itu menjadi diutamakan daripada katakanlah opsi-opsi yang lain, karena harapannya bisa ganti rezim. Dan itu tidak terjadi. Nah, saya terus terang dalam konteks kekurangan Iran, Mas Agung dan Mbak Putu, tetap aja saya melihat tetap ada kekurangan. Walaupun sekali lagi kita sangat menghormati Iran sebagai negara yang diserang, tapi tetap saja ada sebagai kekurangan yang harus juga disampaikan. Paling tidak saya menyebutnya sebagai kekurangan di bidang intelijen. Artinya bagian itu yang akhirnya membuat Iran harus membayar dengan sangat mahal, termasuk dengan kehilangan tokoh-tokoh utamanya. Dan sejauh perkenalan saya dan membaca juga literatur terkait dengan Iran, rasanya dalam tanda kutip tidak mungkin para pimpinan Iran ini sengaja dikorbankan. Itu logikanya atau akar kebudayaan, akar keagamaan atau kehormatannya saya nggak ketemu. Saya sejauh membaca tentang Iran, justru mereka sangat menghormati pemimpinnya, apalagi Ayatullah yang memang memimpin dengan cinta, sehingga sekali lagi secara aspek struktural paling tidak itu hanya terjadi di Iran. Katakanlah kita bandingkan dengan negara lain, saya sebut saja Sunni gitu ya, tanpa bermaksud sektarian, itu hanya di Iran yang mempunyai atau ada dimensi aspek struktural, di mana seorang pemimpin tertinggi itu betul-betul berkuasa secara spiritual bahkan politik sampai ke katakanlah masyarakat yang paling bawah. Nah di bagian lain katakanlah di Sunni itu tidak ada aspek itu, karena struktural itu lalu kemudian terpecah dalam berbagai macam kelompok-kelompok, mazhab, ormas dan lain sebagainya, dan tidak menjadi simbol daripada katakanlah politik ataupun kekuasaan. Nah, saya melihat aspek-aspek itu, saya sepakat mungkin tidak dihargai atau tidak dipahami oleh para pengambil kebijakan Israel dan Amerika, yang oleh Mas Agung tadi di bypass gitu, karena mereka mungkin ingin agar ini segera terjadi perubahan rezim, dan caranya adalah bunuh kepala ular dalam tanda kutip gitu ya, dianggapnya ularnya langsung mati karena ini satu badan gitu. Jadi satu sisi saya melihat tetap bahwa itu rasanya belum bisa diterima bahwa itu sengaja dikorbankan. Berarti kalau saya tidak menerima itu, saya lebih cenderung pada memang ini kelemahan intelijen
yang masih sampai sekarang belum diatasin sampai selesai. Ada hal kedua dari Mas Agung yang menurut saya menggelitik untuk bisa kita pahami bareng-bareng terkait dengan katakanlah berbagai macam persenjataan yang dalam tanda kutip lebih dijaga ketat katakanlah daripada kepemimpinannya. Saya ya mungkin senjata sangat penting dipahami oleh Iran, tapi saya husnudzan berprasangka baik, tetap aja manusia apalagi pemimpin akan jauh lebih diperhatikan. Nah, kalau sekarang mungkin banyak persenjataan yang di Iran belum terungkap oleh Israel, jangan-jangan ini cara bacanya juga di Israel masih katakanlah menggunakan penggunaan waktu kapan ini akan digunakan. Artinya apa? Kalau dikaitkan dengan ultimatum yang disampaikan oleh Mbak Putu tadi, 48 jam yang disebut sebagai menjadi serangan neraka, bisa jadi juga berkaitan dengan pengetahuan yang belum digunakan dalam tanda kutip secara total oleh Amerika dan Israel untuk menyerang Iran gitu ya. Walaupun sekali lagi Iran tetap punya kemampuan bertahan yang tidak bisa dipikirkan oleh banyak orang. Nah, hal lain menurut saya ingin saya sampaikan Mbak Putu terakhir ini, bagian daripada kehebatan Iran bertahan yang menurut saya juga penting ini disampaikan dan semoga juga jadi pembelajaran bagi masyarakat Timur Tengah paling tidak. Iran bisa bertahan seperti ini bukan semata-mata hanya karena secara kebudayaan tadi, tapi juga karena ada sistem, ada cinta dari rakyatnya. Nah, itu berarti kita harus bicara demokrasi. Nah, dalam demokrasi itu kan berarti ada sistem, termasuk bagaimana kalau para pimpinannya ini terbunuh seperti sekarang. Nah, itu sudah ada sistem konstitusi yang sangat kuat dan itu yang akhirnya membuat Iran tidak kolab gitu. Walaupun katakanlah pimpinannya telah dibunuh, pimpinan utamanya. Nah, oleh karena itu kalau masyarakat terutama di Timur Tengah yang saya dulu lama di sana dan ini menjadi tantangan, ingin katakanlah punya negara seperti Iran yang sistemnya kuat gitu ya, walaupun ditahan sampai 38 hari masih bisa bertahan. Menurut saya juga penting memang isu demokrasi ini didorong gitu. Bukan semata-mata cara pikir mempertahankan kekuasaan dengan katakanlah membeli senjata sebesar-besarnya. Belajar dari negara Arab Teluk, senjata sebesar-besarnya apapun dibeli, kalau tidak ada cinta yang akan melindungi konstitusi, yang akan melindungi negeri, itu menurut saya akan berat. Dan hari ini menurut saya kita melihat Iran tetap bertahan dalam hari ke-38 dengan gempuran yang sangat barbar itu, saya bilang karena memang mereka ada militansi. Bahkan ini yang dari awal saya ngikutin ahli-ahli di Timur Tengah, kenapa akhirnya strategi Amerika dan Israel untuk mengganti rezim gagal, karena dengan bumi hangus seperti ini, jangankan yang memang katakanlah sangat mendukung rezim, bahkan yang kritis terhadap rezim, itu membelot jadi membela rezim. Saya baru dengar salah satu laporan di Al Jazeera itu tentang cerita mengenai seorang oposisi Iran yang ada di Eropa, ada di luar. Kalau oposisi kan mestinya ganti rezim. Tapi setelah tahu bagaimana negaranya diperlakukan secara brutal, secara barbar seperti ini, kata salah satu sumber yang saya dengarkan, mereka menawarkan agar dapat keringanan dari rezim untuk balik ke negaranya dan ingin membela negerinya. Nah, ini yang saya bilang secara kebudayaan kita bisa mengurai kenapa yang disampaikan Mas Agung, pilihan untuk ganti rezim yang tidak dilalui dengan studi kebudayaan yang cukup, studi mengenai lingkungan yang cukup, akhirnya justru balik badan dan sekarang justru mengancam rezimnya Trump dan rezimnya Netanyahu itu sendiri. Begitu Mas Agung dan Baik. Saya tangkap intinya adalah bagaimana kemudian rasa cinta pada tanah air ini kemudian tinggi di Iran dan ini jadi satu kelemahan yang tidak diperhitungkan oleh Amerika Serikat ataupun juga Israel. Mas Agung, yang mau saya tanya adalah tadi sempat disinggung soal upaya intelijen. Kalau kita lihat setelah berganti rezim atau bukan berganti berarti kita bisa sebutnya bergeser begitu ya karena rezimnya diturunkan ke Mujtaba. Apakah Anda melihat bahwa ada pelajaran yang kemudian sudah dilakukan oleh Iran dalam hal intelijen melihat Mujtaba ini tidak muncul ke publik, kemudian juga kita lihat serangan-serangannya ini kecenderungannya apakah strategis atau tidak bagi Iran terhadap Israel? Tapi dijawab setelah jeda. Pak Agung, nanti kita akan kembali di Breaking News Kompas TV. Ya, terima kasih.